maksudnya secara tersurat di situ mengatakan makanlah, tetapi ternyata secara tersirat artinya jangan kamu makan karena itu bagian dari kakakmu yang belum dapat bagian. Kamu sudah makan 2. Paham ini? Paham Ustaz. Nah, artinya bagaimana? Untuk bisa memahami sesuatu secara makna eksplisit itu tadi, maka kita harus punya pengetahuan dulu yang komprehensif ya tentang budaya, tentang sastra, tentang apapun yang terkait dengan konteksnya tadi, secara kontekstual tadi, yang itu termasuk juga tadi dari segi bahasa, intonasi suaranya tadi. Kalau di teks kan susah, dari tulisannya ya makanlah. Kalau itu bahasa lisan, kita bisa ngerti intonasinya itu artinya melarang. Ya, maka harus hati-hati di dalam memahami Al-Quran itu. Ya, maka sering juga ketika saya katakan bahwa hadis yang berbicara tentang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, kemudian secara eksplisit orang memahami makna letter luck itu aja, hampir semuanya memahami yang seperti itu. Tetapi kemudian ketika kita belajar hadis-hadis yang lain, kita tahu bahwa Rasulullah itu ketika mau meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah itu masuk surga kan gitu. Artinya Rasulullah tahu betul bahwa makna dari mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah itu bukan secara eksplisit seperti itu. Mengucapkan la ilaha illallah kemudian muncul metode talqin dan sebagainya dengan lakinu mautakum dan sebagainya itu. Tapi karena itu perintah ya dilakukan. Tetapi karena Rasulullah itu tahu betul bahwa maksudnya di situ siapa yang mati dalam keadaan bertauhid pasti dia akan masuk surga. Siapapun itu meskipun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini mengambil makna secara implisit tadi kan itu. Jadi cara memahami yang implisit harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual saja. Kalau secara tekstual saja ya berarti butuh mengucapkan la ilaha illallah tadi. Kalau secara tekstual saja ya berarti makanlah tadi kan itu. Nah, begitu juga ketika saya berusaha memahami tentang perintah atau anjuran untuk memperbanyak doa pada saat sujud itu, aksirud doa, perbanyaklah sujud dan itu. Ya, kemudian banyak ulama yang dia memahami maksudnya perbanyak sujud, tidak perbanyak doa itu ya doa secara umum, apa saja doanya. Nah, kemudian kalau ketika kemudian ditanyakan apakah boleh doa dengan bahasa Jawa dan sebagainya, ada masalah lagi di situ. Apakah boleh kita meniru doa yang ada dalam Quran, masalah lagi dalam situ dan itu. Ya. Tetapi kalau kita memahaminya secara kontekstual, ya, secara kontekstual bahwa pada saat itu Rasulullah itu sedang bicara tentang sujud. Sedangkan secara kontekstual ada doa-doa sujud yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Maka saya memahami maksudnya akhir doa itu adalah doa sujud dan doa pada saat sujud. Artinya diperbanyak. Mungkin saja tadinya biasanya 1 kali, 3 kali diperbanyak sampai 10 kali misalnya saja. Seperti itu. Karena doa sujud itu kan juga mohon ampun kepada Allah, arahnya kan. Ya. Dan tidak ada yang lebih penting sebenarnya daripada ampunan Allah. Karena dengan ampunan Allah itu akan bikin orang masuk surga. Ingat, wanita pelacur yang memberikan air minum pada anjing kehausan. Begitu juga seorang laki-laki yang membunuh 100 orang itu. Dia belum berbuat apa-apa, tetapi dia sedang menuju pada pertobatan, maka diampuni. Kalau diampuni oleh Allah itu dosa sebanyak apapun ya sudah tidak ada apa-apanya, hilang semuanya, ditutup oleh Allah kan itu, karena diampuni, sudah seperti tidak punya dosa sama sekali. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Di tempat kami saat masuk maghrib 1 Syawal
setiap selesai sholat fardu ba'da salam, maka imam sholat memimpin takbiran bahkan sampai 3 Syawal. Pertanyaan, apakah ini sesuai sunnah? Mohon pencerahan dan tolong beri dalilnya Ustadz. Terima kasih. Ya, kalau mereka kan ngikuti Al-Baqarah ayat 185 itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, kan itu. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hada. Saya ulangi. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, jadi di akhir ayat itu kita lihat dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini ayat ini bisa dijadikan dalil bahwa Al-Qur'an itu diturunkan awalnya di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk apa Quran itu? Sebagai petunjuk bagi manusia. Karena petunjuk itu guide itu berisi rambu-rambu kehidupan. Bagaimana kayak seperti manual booknya sebuah produk-produk elektronik atau mobil, motor dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan kita, kemudian menyertakan untuk kita Al-Quran sebagai produk guide kita. Itu bagaimana mengoperasikan manusia itu seharusnya seperti apa? Yakni dengan Quran ini kan itu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan juga berisi tentang penjelasan tentang petunjuk-petunjuk tadi kan gitu. Ya, jadi banyak dalam konteks itu kan gitu ya. Allah merintahkan puasa misal saja supaya kita bertakwa, kemudian penjelasan puasa ada pada ayat-ayat yang lain kan itu. Tidak hanya tujuannya puasa untuk apa saja, tetapi kemudian seperti di sini ini juga sebagian dari penjelasan dari Buddha tadi kan itu. Ayat 184, 185 juga merupakan penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya kan itu, yang berisi tentang perintah untuk puasa tadi kan itu. Ya. Wal furqan, dan juga menjadi pembeda tentu saja pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ada pembeda antara orang iman dan orang kafir atau syirik dan sebagainya ada di dalam Quran itu. Ya, furqan ya. Tetapi furqan itu lebih bisa dimaknai tidak hanya sekedar sebagai pembeda saja, tetapi betul-betul sebagai kekuatan yang kalau kita mohon furqan kepada Allah atau hudan kepada Allah dan sebagainya, itu artinya kita mohon kekuatan untuk menegakkan itu furqan atau hudan dan sebagainya. Jadi tidak hanya mampu melihat ini beda dengan itu, tetapi kita mampu berpihak kepada yang benar dan itu kekuatan untuk berpihak.
Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang dia melihat bulan, ya, artinya hilal itu sudah tampak pada saat itu maghrib itu, ya, pergantian bulan itu, falyasum, hendaklah dia berpuasa kan gitu. Pamangkana, apa itu? Pamangkana maridon awala safarin. Pamangkana apa di situ? Pamangkana maridon aw ala safarin. Ya, pamangkana maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Ya, barang siapa yang dia itu sakit, atau dalam keadaan bepergian, aw ala safarin, gitu, ala safarin dalam keadaan bepergian. Faidatum min ayamin ukhra. Boleh dia tidak berpuasa tapi harus mengganti, ya, mengganti puasa sebanyak yang dia tinggalkan tadi kan gitu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini untuk menunjukkan kemurahan hati Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang sakit dan kepada orang-orang yang dalam keadaan safar, yang dia senantiasa ala hudan, di atas petunjuk Allah. Ini dalam kebaikan dia sebenarnya memperhatikan mau puasa dan sebagainya, tetapi kok berat misalnya saja, atau karena kepergian tadi, bolehlah dapat keringanan. Kemurahan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah antara lain di situ. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran, dan dalam hal apapun memang yang dikehendaki Allah itu seperti itu. Tapi di sini di highlight, ya, untuk orang-orang yang sakit maupun orang yang sedang dalam keadaan berpergian, untuk kebaikan tadi kan gitu. Nah, kemudian berikutnya tapi diingatkan oleh Allah, tidak hanya sekedar jangan boleh tidak berpuasa mengganti di hari lain. Nah, tapi diingatkan di situ oleh Allah, walitukmilul iddata, supaya kita itu menyempurnakan hitungan harinya. Kalau bulan itu 29 hari, ya, kemudian tidak puasa selama 5 hari, ya, kemudian ya digenapi, dilengkapi gitu loh. Ya, artinya sisanya ya terus poso, artinya 5 hari tidak berpuasa, 24 hari sudah berpuasa, ya nanti disempurnakan. Artinya sampai akhir Ramadan itu semaksimalnya kita sempurnakan supaya rampung, karena di ayat 84 itu kan diingatkan kita bahwa wa antasumu khairul lakum, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, karena berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu itu mengerti. Kalau kamu itu mudeng bahwa puasa itu betul-betul mendatangkan kebaikan bagi kamu fid dunya wal akhirah, ya, tentu kamu akan mengatakan bahwa puasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa kan gitu. Ya, kemudian walitukmilul iddata, supaya kita menyempurnakan hitungan puasanya pada bulan itu. Kalau bulan itu 30 ya harus digenapi 30 katakan begitu. Ya, sisanya tadi kecuali yang yang ganti di hari lain tadi. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah Allah, bertakbirlah untuk membesarkan asma Allah seperti apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Ya, karena orang-orang itu merasa bahwa dirinya sudah 30 hari berpuasa atau 29 hari berpuasa, intinya sudah menyempurnakan hitungan puasa wajibnya tadi. Kemudian di situ ada perintah walitukabbirullaha, ya, supaya mereka itu membesarkan asma Allah gitu ya, membesarkan Allah di situ. Ya, maka kemudian begitu masuk bulan Syawal, mereka langsung, karena sudah lengkap tadi puasanya Ramadan tadi, maka kemudian mereka bertakbir dan gitu. La'alakum tashkurun, ya di situ ya dikatakan, supaya mereka itu bersyukur kan gitu. Ya, supaya mereka bersyukur. Ya, jadi mereka mengambil dalil itu, kemudian juga dalil-dalil yang lain yang berbicara tentang bertakbir dan sebagainya. Mereka mengambil kesimpulan berarti boleh sampai
maghrib itu sudah dimulai sudah masuk Syawal, kemudian sudah selesai, sudah sempurna puasanya, kemudian bertakbir. Ya, tetapi kita tidak seperti itu memahaminya. Jadi kita menjelaskan ayat Allah walitukabirullaha ala ma hadakum itu dengan hadis-hadis yang lain, kan itu sedang hadis-hadis yang mengucapkan takbir di perjalanan dari rumah ke tempat sholat kemudian balik lagi dan sebagainya itu banyak hadis-hadisnya itu, dan kemudian tidak kuat sebagai dalil, kan gitu. Nah, yang kuat digunakan sebagai dalil ternyata adalah hadis-hadis yang berbicara tentang bertakbir bersama-sama dengan orang banyak. Nah, di sini bersama-sama dengan orang banyak bisa dipahami orang kalau tidak memahami secara kontekstual, dipahami sendiri. Nang masjid kan wong akeh, nang mushola kan wong akeh, berarti kan boleh kan itu. Ya, tapi kita memahaminya tidak seperti itu. Kita memahami bersama-sama orang banyak di sini maksudnya adalah bersama-sama orang banyak ketika mereka sama-sama sholat Idul Fitri atau yang lainnya, ya Idul Adha juga itu bersama-sama sholat Idul Fitri, kan gitu. Karena konteksnya dengan Ramadan, maka ini adalah Idul Fitri, kan bersama-sama situ. Ya, dan memang orang Islam itu merayakan hari rayanya kan dengan cara yang seperti itu, tidak seperti orang Nasrani yang mereka itu merayakan hari-hari rayanya itu dengan nyanyi-nyanyi, kemudian dengan pesta-pesta atau yang lain-lainnya. Tetapi kita merayakan hari raya kita itu kan dengan takbir, dengan tasbih, dengan sholat, ya di situ. Nah, cara kita berbeda kan itu. Ya, jadi ini sudah menjadi hal yang perbedaan di kalangan umat yang khilaf itu, ya, dan sama-sama punya dalil tetapi pemahaman yang menjadi berbeda. Ya sudah, kita terima apa adanya saja, kita amalkan apa yang kita amalkan, kita hormati apa yang mereka pahami kemudian mereka amalkan. Tidak perlu saling meremehkan, merendahkan satu dengan yang lain. Ya, toh nanti Allah yang akan menjadi hakim kita, kan itu ya. Jadi mereka bisa memahami seperti itu karena memang ada dalil-dalilnya tadi. Kita bisa memahami seperti ini karena ya juga dengan dalil-dalilnya tadi. Maka karena itu adalah pemahaman, ya, pemahaman seseorang tidak bisa dikalahkan oleh pemahaman seseorang yang lain. Hanya bisa dikalahkan oleh dalil, artinya apa yang sampai dari Rasul maupun dari Allah, kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita hormati mereka yang melakukan begitu, tidak perlu kita meremehkan atau merendahkan atau apa, karena mereka juga punya dalil. Ya, sementara kita juga tidak perlu berbangga dengan pemahaman kita. Bisa-bisa kebanggaan kita itu nanti merupakan bagian dari asobiyah, syirik terhadap golongan kita, kan gitu. Menjadikan bangga terhadap golongannya masing-masing. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustadz, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada salam dari Pak Ahmadi buat Ustadz dan juga yang mengikuti kajian ini Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati istri yang keras hatinya, susah didakwai walaupun dengan lembut? Katanya senengin dalil wae kalau saya menggunakan dalil. Dian masih dengan yang sama. Doa amalan apa yang harus saya amalkan Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, tidak semudah itu ya, karena tidak disampaikan wataknya seperti apa, tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian dia ngaji atau tidak dan sebagainya, jadi susah ya. Tetapi saran saya untuk panjenengan perbaiki akhlak panjenengan, sikap panjenengan kepada istri maupun orang-orang yang di sekitar panjenengan dulu gitu loh. Ya, akhirnya jadikan
diri panjenengan itu sebagai teladan bagi orang-orang yang sekitar panjenengan dulu gitu. Ya, sehingga orang itu tidak mengatakan jarkoni atau syoniming dalil misal saja seperti itu. Ya, karena orang lain termasuk istri melihat panjenengan itu perfect, sempurna, hebat, teladan yang baik. Sehingga dia tidak akan merendahkan panjenengan kan. Kalau si istri itu masih merasa dirinya lebih hebat dari panjenengan, ya susah, ya seperti itu untuk dinasihati kan gitu. Nah maka itulah kayak pernikahan itu memang betul-betul awalnya harus dasarnya itu karena Allah saja. Si A menikah dengan si B itu karena Allah, si B mau menikah dengan si A itu juga hanya karena Allah saja gitu loh. Ya, tetapi yang banyak terjadi itu tidak karena itu, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi ya sehingga ya jadinya ngono kuwi. Kalau kemudian sudah tidak cocok jadinya susah kan gitu. Maunya jalan sendiri-sendiri, satu tidak mau manut suaminya, padahal suami itu sudah dipilih oleh Allah menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga kan itu. Logikanya kan harusnya istri anak itu betul-betul 100% taat atau mengikuti suami keputusan apapun dan itu. Tapi kan tidak seperti itu yang terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Ya karena hal-hal yang tadi ya sifatnya duniawi tadi kan gitu. Ya maka susah ya. Jadi yang bisa panjenengan lakukan, panjenengan merombak diri panjenengan dulu ya sendiri menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu ya, termasuk juga sikapnya kepada istri dan sebagainya, anak dan sebagainya ya, sehingga dengan kebaikan panjenengan itu panjenengan akan menjadi lebih berwibawa kepada istri ya. Harapannya kalau lebih berwibawa kepada istri itu nanti istri bisa lebih mudah dituntun daripada posisinya sekarang ini kan gitu ya. Cara lain yang bisa panjenengan tempuh, panjenengan minta tolong kepada orang tuanya istri untuk menasihati. Itu pun dengan catatan apakah istri itu hormat kepada orang tua, menghormati orang tua atau tidak. Kalau istri juga tidak menghormati orang tua, karena orang tuanya wis tua, tidak bisa mencari nafkah, malah bergantung kepada pemberian istri, ya raiso ya seperti itu kan. Kalau tidak orang tua ya orang yang lebih dihormati oleh istrinya, misal saja bosnya tempat dia kerja misalnya saja, bahwa dia seorang muslim yang baik misalnya saja, bisa kamu mintai tolong untuk menasihati ya, siapa tahu apa namanya bisa ya. Tapi yang lebih penting tadi tetap perbaiki dulu akhlak kita sendiri ya, sehingga kewibawaan panjenengan di mata istri itu meningkat, sehingga harapannya dengan kewibawaan yang meningkat tadi, istri dengan rela, dengan senang itu menundukkan dirinya kepada panjenengan karena Allah. Tetapi selama istri masih melihat kekurangan-kekurangan panjenengan yang banyak dan sebagainya, artinya amal yang dilakukan kesehariannya itu tidak sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan tadi gitu ya, maka selama itu pula istri yang susah, termasuk anak juga susah. Kalau istrinya seperti itu, anaknya juga susah untuk diatur seperti itu. Karena hakikatnya istri itu kan menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jadi sikap istri kepada suami itu akan menjadi panutan dari anak kepada bapaknya. Kalau istri kepada suami aja seperti itu ya, anaknya kepada bapaknya sudah pasti tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi ini juga pelajaran untuk kita semuanya, yang cowok-cowok yang belum menikah ya, betul-betul nikah karena Allah. Ada di antara 4 kecantikan, keturunan, harta, kecantikan, keturunan dan sebagainya itu menjadi tidak bermakna sama sekali kalau kemudian dia akhlaknya tidak mulia, istri tidak hidup sesuai dengan akhlak. Ya akan menjadikan ngenes ya, kamu dalam keluarga itu ya, kalau kemudian salah pilih terhadap istri tadi. Nah begitu juga tuntunan untuk istri, pelajaran untuk wanita-wanita istri ya, wanita yang terutama yang belum punya suami ya, untuk betul-betul memilih calon suami yang betul-betul akhlaknya mulia ya.
Uang, harta, penghasilan itu memang penting juga, tetapi itu nomor sekian. Yang utama adalah kemuliaan akhlak. Ya, kemuliaan akhlak itu. Kalau seorang akhlaknya mulia, misalnya saja sekarang belum punya pekerjaan yang baik, nanti dia bisa belajar dari YouTube, bisa jadi pengusaha dalam waktu sebentar aja bisa berkembang pesat dan sebagainya. Sudah banyak contoh di YouTube itu dengan menjadi wira swasta, juga usaha di tepi jalan itu bisa sukses dengan baik dan itu mudah dicari yang seperti itu. Tapi kalau akhlaknya yang tidak baik, suami sudah biasa mendem karena di luar negeri sering kumpul dengan anak-anak mendem, ikut-ikutan mendem dan sebagainya, malah ikutan judi, malah jadi korban judi online dan sebagainya. Indonesia parah sekali tentang perjudian, kelihatannya gengnya Sambo sudah pada ditangkapi dan sebagainya. Tapi perjudian online tetap marah, bahkan sekarang masuk ke Facebook bahkan kemana-mana, itu menembus kemana-mana dalam bentuk yang berbagai macam tadi. Ya, ini perlu ya, yang bertindak tegas tentu saja pemerintah harusnya seperti ini, penegak hukum, tapi ternyata juga tidak berdaya kan gitu. Harus meningkatkan kesungguhannya dalam konteks ini kan gitu. Ya, kembali lagi harus dipilih yang betul-betul akhlaknya yang baik, karena dia akan menjadi pemimpin rumah tangga. Kalau akhlaknya tidak baik, tentu tidak akan menjadi contoh yang baik bagi kamu, tidak menjadi contoh yang baik jadi anak-anakmu. Artinya kamu mempunyai anak, kamu menciptakan anak, bikin anak itu hanya untuk menjadi penghuni neraka saja kalau bapaknya seperti itu gitu loh. Jadi maneman kan itu. Ya, nah saya kira kalau yang sudah berumah tangga sudah paham mudeng yang seperti itu, tetapi yang belum berumah tangga dikandani ini ya angelnya setengah mati. Ya, saya bisa menjumpai, memahami yang seperti itu karena beberapa tahun saya diminta Ustadz untuk membina para mahasiswa, mereka itu konsultasi pada saya ini itu yang ternyata juga yang semua yang konsultasi itu karena mengalami penyimpangan dari kehidupan yang seharusnya. Ya, artinya hidup tidak sesuai dengan agamanya kan gitu. Tidak sesuai dengan keyakinannya, padahal mereka aktif sampai di pusat sana ngaji ini itu dan sebagainya, tapi keadaannya seperti parah ya. Nah, disinilah kita perlu keteladanan. Kalau dulu Rasulullah dan para sahabat betul-betul bisa menjadi teladan, nah sekarang ini yang jadi pertanyaan, betulkah pemimpin-pemimpin kita dan juga orang-orang yang dekat dengan pemimpin-pemimpin kita itu bisa menjadi teladan, ataukah mereka justru menjadi pengkhianat atau pembohong atau pendusta yang justru dari dalam mereka itu menghancurkan kepemimpinan, dari dalam menghancurkan bangsa ini dan sebagainya. Begitu Mas, mudah-mudahan saya dipahami. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya baru ngaji menjadi mustamik. Apakah warga ngaji di MTA dalam memilih pemimpin nanti mengikuti arahan dari pimpinan pusat dalam artian satu suara, atau dibebaskan untuk memilih sesuai pilihan masing-masing? Terima kasih, dari Jakarta. Ya, tetap sama seperti sebelumnya lah. Artinya kita secara praktis kan tidak berpolitik, tidak boleh berpolitik kita di majelis ini, berpolitik secara praktis. Artinya urusan terkait dengan politik ini kita serahkan kepada pimpinan, dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Ya, maka nanti menjelang pemilihan presiden dan caleg dan sebagainya, MTA itu akan jadi rebutan nanti. Banyak nanti pimpinan-pimpinan partai itu pada datang ketika kepada kita ya, sosialisasi caleg-calegnya dan sebagainya dengan harapan untuk dapat dukungan suara dan sebagainya. Tetapi sudah pasti ya Ustadz, seperti Ustadz yang sebelumnya juga akan merahasiakan siapa yang didukung itu, karena yang namanya pemilu itu kan jujur, adil, rahasia, umum rahasia ya.
dirahasiakan, tidak perlu keluar yang seperti itu kan. Nah nanti mekanisme kalau pilih caleg ya katakan di Provinsi Jakarta nanti siapa dan sebagainya, tentu Al-Ustadz akan mencari informasi tentang caleg-caleg Jakarta itu melalui para pengurus MTA di Jakarta sana. Yang Bekasi juga begitu, yang Karawang juga begitu. Ya, mekanismenya nanti para pengurus itu apakah di Pondok Cabe ataukah di mana Cikarang atau Cimone atau di mana berbagai tempat yang lain itu, mereka akan menyampaikan kepada beliau di pusat tentang calon-calon yang mengajukan yang potensial untuk dipilih. Mungkin mereka akan mengajukan 1, 2, 3 orang di situ. Yang nanti Al-Ustadz yang akan menentukan. Tentu saja kriteria keislaman itu menjadi nomor 1. Seperti memilih istri, memilih suami tadi, kriteria keislaman itu menjadi nomor 1. Kalau ada caleg di situ kok yang ketahuan teman-teman, kalau ada caleg atau calon apapun di situ kok cerita hobinya nonton film porno dan sebagainya, itu sudah jelas nggak masuk kriteria agama. Ya, makanya seperti itu. Ini calonnya namanya Muhammad Iqbal misalnya saja, tetapi tidak sholat Ustadz misalnya saja, coret itu. Ya, seperti itu, tidak sholat misalkan gitu. Nah itu para pengurus tadi yang harus berusaha maksimal untuk mencari informasi tentang caleg-caleg tadi, itu seperti apa backgroundnya. Nah tentu saja bisa dibantu oleh warga yang mungkin jadi tetangganya caleg-caleg tadi atau ngerti berinteraksi di kantor dari caleg-calegnya tadi atau di bisnis apa dan sebagainya, maka warga yang paham seperti itu memberikan informasi kepada pimpinannya supaya keputusan yang diambil itu betul-betul menjadi keputusan yang benar dalam pandangan Allah kan gitu. Jadi sekali lagi terpimpin kita serahkan itu kepada pusat, nanti mekanisme ada sendiri yang ditentukan oleh Pak Ustadz. Kita rasa pikir yang namanya seperti itu. Nah, kita boleh mencarikan informasi untuk menambah wawasan para pengurus di daerah-daerah itu tentang caleg-caleg tadi si A, si B dan sebagainya. Dan gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, sebentar. Sama seperti ketika kita bicara sanad dari para perawi hadis itu ada jarak wa ta'dil kan itu. Ya, artinya ada celaan dan ada pujian. Dan dalam konteks ini celaannya harus diutamakan di situ. Dalam situasi yang lain kita memang harus menutup yang namanya aib saudara kita sama Muslim, tetapi dalam konteks seperti ini justru harus ditunjukkan. Kalau memang itu ada celaan, sampaikan celaan itu. Ya, oh dia pendusta misalnya, pernah berbisnis dengan saya begini-begini tapi dia mengingkari janji misalnya saja. Nah seperti itu disampaikan, bukan harus disembunyikan di YouTube sini, karena nanti tanggung jawabnya di tengah masyarakat banyak nanti yang akan menerima akibatnya kalau kemudian calon-calon yang seperti itu kemudian terpilih. Nah yang seperti ini itu harusnya disadari oleh setiap orang Islam, tetapi sayangnya umat kita tidak terpimpin sehingga akhirnya ya jadinya seperti ini. Ya maju tak gentar membela yang bayar kan gitu yang muncul kan gitu. Calon itu nggak aku 100 sok, calon liane rangai opo-opo, gah. Akhirnya milih sing 100. Nah itu bagi para tauke para orang-orang kaya, milioner, miliarder dan sebagainya itu mereka senang sekali dia beli suara, satu suara katakan 100.000 ya untuk menjadi caleg pusat, katakan kita harus punya suara di satu tempat itu misal saja 180.000 misalnya 200.000 dibulatkan seperti itu, 100.000 kali 200.000 suara, 100.000 kali 200.000 berapa itu hitungannya? 20 miliar. Berapa? 20 miliar Ustaz. Nah, cukup 20 miliar dia sudah bisa menjadi caleg. Akhirnya negeri kita dikuasai oleh orang bejat-bejat seperti itu. 20 miliar itu bagi konglomerat itu segini aja, gitu. Ya.
kayak Surapalo itu kemarin saya baca itu kekayaannya mencapai 8 triliun. Orang 10 miliar anak apa-apa nih kalau dia kekayaannya 8 triliun. Dari Tanu, ya, Babil RCTI dan sebagainya, MNC TV dan sebagainya itu kekayaannya mencapai kalau tidak salah 20 triliun. Nah itu kan membeli suara, mau ini bisa saja beli suara untuk anaknya, untuk istrinya, untuk ponakannya, untuk ini, untuk apa, jadi penguasa, jadi raja gitu. Apalagi sekarang modelnya seperti itu. Ya, turun temurun, ya, partai, organisasi, apapun itu kemudian menjadi bisnis keluarga, ya sudah. Akhirnya suaminya jadi bupati 2 kali, setelah bupati 2 kali akhirnya istrinya jadi bupati lagi, ya, terus ya, kemudian istrinya anaknya, cucunya, ya, jauh dari Islam kan itu. Akhirnya bukan menjadi pemilik bangsa ini atau umat, tetapi menjadi milik keluarga. Itu Mas, saya kira mudah-mudahan cerita. Ustaz, ini masih ada satu sisa pertanyaan, insya Allah akan disampaikan pekan depan Ustaz, karena waktu sudah jam 11. Baik Mas, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kita tidak menambah, mudah-mudahan minggu depan bisa menambah. Insya Allah kita mau bicara tentang mukti gitu ya, Allah yang maha membuat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas MTA Korea yang pada malam hari ini tentang tanya jawab pertanyaan-pertanyaan minggu kemarin sama tadi juga ada yang masuk. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita lakukan rutin setiap ahad malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari saya mewakili teman-teman yang bertugas di balik layar, kurang lebihnya saya minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.